Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai larutan penyangga pada mata pelajaran kimia kelas 11 IPA semester 4. Kompetensi dasarnya adalah 3.12, yaitu menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan mampu menjelaskan pengertian larutan penyangga, kemudian menjelaskan jenis-jenis larutan penyangga, menjelaskan cara pembuatan larutan penyangga, dan menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga. Pengertian larutan penyangga yaitu larutan penyangga itu disebut juga buper atau dapar, yaitu larutan yang dapat mempertahankan nilai pH tertentu walaupun diberi zat lain. Jadi sifat dari larutan penyangga itu yang pertama adalah dapat mempertahankan pH. Dari apa? Dari penambahan sedikit asam, sedikit basa, ataupun diencerkan. Jenis larutan penyangga: 1. Penyangga yang bersifat asam. Larutan penyangga asam ini dapat mempertahankan pH, berarti pH-nya kurang dari 7. Tersusun atas campuran asam lemah dengan garamnya, atau asam lemah dengan basa konjugasinya. Sedangkan larutan penyangga basa adalah dapat mempertahankan pH, karena di sini larutannya bersifat basa maka pH-nya lebih besar dari 7. Jadi tersusun atas campuran basa lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Kemudian bagaimana cara menentukan pH untuk penyangga ini? Untuk penyangga asam, cirinya asam itu biasanya ada H+, maka H+ sama dengan konstanta asam kali mol asam dibagi mol garam. Sedangkan untuk basa, karena basa ini adalah cirinya adalah OH-, maka sama dengan OH- sama dengan Kb kali mol basa per mol garam. Nah, apa fungsi larutan? Atau misalnya sebelum ke sana kita lihat dulu contoh. Di sini ada contoh perhitungan tentang larutan penyangga. Ada 100 ml larutan penyangga mengandung NH3 dan NH4Cl, yang keduanya konsentrasinya sama, yaitu 0,1 molar. Diketahui konstanta basa amoniaknya ada 10 min5. Berapa? Atau tentukan pH larutan. Nah, kita lihat dulu pH larutan penyangganya. Karena OH- adalah 10 min5, konsentrasi OH- hasil perhitungan adalah 10 min5, maka pOH-nya adalah 5. Jadi pH-nya adalah 14 dikurangi 5, yaitu 9. Bagaimana pH ini? Ke dalam larutan ini kita tambahkan HCl yang 0,1 sebanyak 3 mili. Ternyata pH yang dihasilkannya adalah 9,03. Bagaimana sekarang kalau ditetesi dengan KOH 0,1 sebanyak 4 mili? Ternyata didapat pH-nya adalah 8,97. Jadi di sini ternyata pH-nya berubahnya sedikit. Asalnya 9, kemudian kalau ditambah asam menjadi 9,03. Setelah ditambah basa menjadi 8,97. Jadi perubahannya hanya sedikit. Nah, apa fungsi larutan penyangga? Ini banyak digunakan untuk analisis zat kimia dan biokimia, kemudian di laboratorium bakteriologi, untuk kultur jaringan, untuk obat, tablet, dan cair, dan cocok juga tanaman untuk yang bersifat hidroponik. Kalau di tubuh manusia juga terdapat larutan penyangga, terdapat pada cairan sel dan cairan ekstrasel, misalnya dalam darah dan air liur. Sumber rujukan diambil dari modul Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat PAUD, Dirjen Dikdas Dikmen, Direktorat SMA tahun 2020, dan materi 78.co.nr. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.